memulihkan karena ada pelajaran keluarga ilahi. Ya. Ada orang-orang yang nggak terikat lagi dengan uang gitu. Jadi dia bisa dengan melepaskan uang ketika Tuhan memerintahkan, dia tidak pegang, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di sini sudah ada dasar-dasar orang percaya yang benar seperti apa. Dan juga ada dasar-dasar pelayanan, sehingga pelayanan yang dilakukan bukan sekadar pelayan pekerjaan Tuhan, tapi beriman dan melayani Tuhan. Nah, itu secara singkat kegiatan MMK yang kami lakukan, dan beberapa teman termasuk dari Porot ini sudah mengikutinya dengan perjuangan yang luar biasa tentunya. Tapi bagi Mas Ari tadi yang bimbing ujian, itu bukan berjuang, itu adalah kesenangan. Karena dia kesini aja senang, minggu depan mungkin dia akan kesini lagi. Ya, senang. Dan sekarang saya akan memberikan pesan kepada para wisudawan MMK angkatan 54 yang berada di PCC. Ya. Tapi pesan ini bisa berlaku untuk kita yang hadir pada siang hari ini. Dengan judul Kristus telah memerdekakan kita. Kalau pas gitu, Anda boleh teriak amin. Boleh keras, boleh pelan, boleh, nggak apa-apa, terjadilah sesuai dengan imanmu. Iya, jadi Kristus telah memerdekakan kita. Amen. Ya. Nah, saya akan baca hanya 2 ayat di dalam Galatia 5, ya, ayat 1 dan 13. Saya bacakan untuk saudara. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat 13, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bagikan 3 makna merdeka. Ya, ini nanti kita hidupi bersama-sama. Makna merdeka yang pertama adalah bebas dari perhambaan. Bebas dari perhambaan. Kita harus tahu, sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita harus berdiri teguh. Kita harus paham itu. Oleh sebab itu, kita harus bebas dari perhambaan. Nah, saya ingin mengutip 1 ayat supaya kita lepas dari dosa. Roma 6 ayat 18-19 berkata demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Berarti kita tidak perlu lagi terikat dengan dosa. Kita tidak perlu lagi terikat dengan hobi yang menyebabkan keributan. Barusan tadi malam saya dengar ada orang kesaksian terikat dengan televisi. Sepanjang waktu yang ada dia gunakan untuk televisi. Kalau namanya terikat, dia pasti tidak mau diganggu oleh orang di sekitarnya. Ada lagi yang terikat dengan HP-nya, Android. Ada lagi yang terikat dengan, saya tidak tahu kalau di sini ada hobi apa itu. Kalau di Semarang itu ada hobi ini lomba burung. Itu sampai anak istri ditinggalkan. Anaknya baru panas dikipasi, itu tinggal gitu. Kalau panas dikipasi itu biar adem gitu.
Tiga untuk lomba burung. Ternyata pas pulang itu kalah. Menurut cerita, ini Pak Andi tahu persis. Dalam perjudian itu kalau kalah pasti tidak tersenyum, pasti marah-marah. Pak Andi senyum-senyum. Bukan cerita lama, cuma kalau sudah merdeka gitu jadi bisa senyum-senyum. Ya, nanti kalau selesai ibadah boleh tanya-tanya. Ya, siapa Pak Andi ya? Jadi kita dibalik kita menjadi hamba kebenaran. Bagian yang terakhir, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Ini yang sudah lulus ini kalau pagi sebelum bekerja itu tiru jauh. Menyerahkan anggota-anggota tubuhnya ke dalam tangan Tuhan supaya dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Ayat ini ngomong begitu. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Mas Ari ini kalau pagi menyerahkan, mataku kuserahkan dalam tanganmu, pakai sebagai alat kemuliaan, sehingga apapun yang dilihat hari itu akan menjadi berkat buat hidupnya dan bagi orang di lingkungannya. Tangan itu diserahkan ke dalam tangan, pakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Ini saya latihan sombong, tapi firman Tuhan tidak boleh sombong. Pamer firman Tuhan tidak boleh pamer. Ya pokoknya gini aja. Siapa di sini Bapak atau Ibu yang bergelut di pekerjaan pertanian? Loh, banyak kan. Makanya saya mau cerita itu berutuk gemeter gitu kan gitu. Karena saya ini bukan petani. Tapi begini, mulut dan tangan saya ketika saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, pakai sebagai alat kemuliaan, itu pohon jambu yang dipot di belakang rumah dan pohon mangga yang di depan rumah, cukup saya tepuk begini, kamu berbuah ya untuk memberkati aku dan orang-orang yang dicintai Tuhan. Berbuah dan terjadi berbuah. Kuasa orang percaya, yang berkuasa Yesus. Dari tubuh kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Saya ajak saudara, serahkan pikiranmu, serahkan apapun juga yang ada di dalam hidup. Ini ada peserta Bapak yang tadinya sakit, sekarang sudah sembuh. Serahkan pada Tuhan supaya dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Yang kedua, merdeka itu artinya terlepas dari tuntutan. Ya, misalnya kita dihukum mati, terus dilepaskan, seneng nggak? Nggak ada yang jawab, soalnya nggak ada dihukum mati. Nggak ada dihukum mati, bisa jadi karena nggak tahu. Saya beritahu ya, kita ini, saya dan Bapak dan Ibu, harusnya kita itu mendapat hukuman mati bunuh
Siapa orang boleh angkat tangan? Kelihatannya pertanyaannya semuanya oke itu. Tapi kita sadar itu, setiap orang sudah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Berarti seharusnya kita ini menanggung kematian kekal. Tapi berita baiknya, Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Jadi Yesus itu dia yang menggantikan untuk dia mati di kayu salib, sehingga kita menjadi hidup karena kita sudah ditebusnya. Kita tidak perlu mati, kita tidak perlu menjalani hukuman siksa neraka. Luar biasa. Kristus sudah menebus kita. Kita tidak perlu itu. Jadi kita terlepas dari tuntutan mati untuk selamanya. Yesus mati untuk kita ditebus, untuk kita hidup. Puji Tuhan. Yang terakhir, merdeka artinya leluasa untuk bergerak. Saya juga Bapak dan Ibu, terutama yang sudah lulus di MK, Anda itu leluasa untuk bergerak. Jangan mau diintimidasi oleh dosa-dosa masa lalu. Sebab dosa-dosa masa lalu itu ketika Anda bertobat datang ke hadapan Tuhan, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Dan Anda sekarang bebas untuk bergerak. Batasannya adalah ada di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 yang tadi sudah kita baca. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan leluasa kita adalah untuk melayani sesama kita dengan kasih. Ada 3 pelayanan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah melayani Tuhan. Yang kedua adalah layani pekerjaan Tuhan. Bapak dan Ibu, bedakan antara layani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita terlalu mengcover kegiatan gereja, kita memenuhi jadwal-jadwal yang ada di gereja tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, tanpa kita intim dengan Tuhan. Kita hanya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di gereja. Itu hanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan lupa, hidup bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, intim dengan Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan, itu jauh lebih tinggi. Lebih
orang-orang yang telah Engkau merdekakan Tuhan. Kami tidak hidup dengan apa yang kami mau Tuhan, tapi kami mau hidup seluruh dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami menyerahkan prosesi acara wisuda Tuhan siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dari permulaan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Mas Dodi lagi. Singernya bisa dulu. Saya ketika tadi memasuki ruang gereja ini jadi agak nostalgia karena ini ruangan yang menjadi kombinasi antara GPDI Siloam di Paraan dan juga GPDI Lempuyangan yang ada di Yogyakarta. Dan siang hari ini kita akan mengikuti prosesi wisuda yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Immanuel, para wisudawan MMK dari GPDI Porot ya. Kita akan mengingat kembali tentang Petrus. Petrus itu sebelum dia diutus untuk melakukan amanat agung, ada perjumpaan dengan Yesus. Ketika Petrus kemudian ditanyai oleh Yesus, masih ingat tentunya ya, pertanyaan apa yang kemudian Yesus katakan? Sampai 3 kali. Disitulah saya menganggap bahwa itulah perjumpaan yang terbesar Petrus dengan Yesus. Perjumpaan Petrus dengan Yesus membuat kehidupan Petrus makin optimal, makin maksimal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 3,5 tahun mengikuti Yesus, ada pasang surutnya, kita tahu bersama. Sama seperti kehidupan Kristen kita. Kita sebagai orang-orang Kristen mungkin, wah sudah melakukan sih sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Tapi bagaimana perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, dengan Tuhan itu? Apakah kita sudah lakukan? Karena Tuhan ingin mengoptimalkan hidup kita. Inilah yang akan menjadi salah satu kesaksian dari Bapak Widodo. Bagaimana perjumpaan dengan Kristus juga mengubahkan hidupnya. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Widodo untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan. Seperti yang tadi sempat disinggung Pak Immanuel, Pak Widodo ini ada banyak kesaksian. Dan salah satunya bagaimana Tuhan menyembuhkan kesehatan. Pak Widodo, bagaimana Pak Widodo yang Pak Widodo alami ketika mengikuti MMK? Peristiwa apa saja yang Tuhan singkapkan dalam hidup Pak Widodo? Terima kasih. Sebelumnya kalau boleh cerita, saya cerita sedikit. Waktu tahun 2001, waktu itu saya tempat penugasan saya masih di wilayah NTB, Nusa Tenggara Barat. Yang notabene saya adalah seorang anggota Polri yang saat ini masih aktif. Tahun 2001 saya mengalami lumpuh. Jadi kedua kaki saya ini saya mengalami lumpuh total selama kurang lebih 3-4 bulan. Nah, seiring berjalan waktu, terus saya waktu itu posisi saya masih juga mengalami lumpuh. Terus saya dari pihak keluarga di sini, saya disuruh pulang untuk berobat. Nah, sewaktu saya pulang sampai di rumah, yang pertama kali mendoakan ataupun apa istilahnya mengenalkan lebih dekat saya sama Tuhan adalah Mami Linda, yang waktu itu mendoakan saya dan memberitahukan ke saya langsung poinnya, kamu pernah santet seperti itu, dikatakan kamu pernah santet. Saya berjalan waktu, saya didoakan. Selain saya didoakan juga saya berobat ke rumah sakit sehingga saya bisa berjalan kembali karena pertolongan dari Tuhan. Terus pada bulan kemarin sebelum MMK ini berjalan, sebulan sebelum MMK ini dimulai, Mami Linda ngasih tahu saya, Mas, nanti ada MMK di Semarang. Nah, saya bilang, Mi, tapi saya mempunyai sakit asam lambung karena sekian lama saya konsumsi obat dokter. Nah, Mami ngasih tahu, ya dicoba dulu. Soalnya kebiasaan ataupun yang pernah saya alami, kalau saya asam lambung saya kuat, pasti saya opnam. Tapi puji Tuhan, selama saya mengikuti MMK dari minggu ke minggu,
saya tidak pernah absen dan asam lambung saya tidak pernah kumat karena berkat kemurahan Tuhan. Yang notabene selama saya ditanyakan saya tidak pernah absen dan untuk di wilayah kami, di wilayah Priang dan Jiwa, selama mengikuti MMK itu tetap saya menjadi drivernya. Puji Tuhan, saat ini saya terus kemarin-kemarin mungkin sebulan sebelum berakhirnya MMK ini sempat saya kasih tahu sama Mami, mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai kelas MMK ini karena nanti sekitar bulan November akhir pertengahan saya harus kembali tugas ke NTB. Namun rencana Tuhan berbeda lagi. Ternyata bulan Oktober surat tugas saya sudah turun, yang notabene ini mungkin sudah tidak pernah saya pikirkan. Jadi awalnya saya sudah siap, nanti saya balik lagi ke NTB, toh kondisi saya sudah berjalan lagi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saya yakin Tuhan mau pakai saya sehingga saya dipindahkan ke daerah asal saya. Terima kasih. Boleh kami berikan seperti yang luar biasa adalah ketika akhirnya Pak Widodo mengalami bahwa rencana Tuhan begitu luar biasa. Beda banget sama rencana Pak Widodo yang tadinya mau rencana berbalik kayak gitu. Apa yang kemudian Bapak ambil sebagai sikap Pak Widodo kemudian setelah ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda? Tadi semua disebutkan bahwa ini bagian untuk pelayanan Tuhan. Apalagi yang langkah yang Pak Widodo lakukan? Saya akan berusaha dan mencoba untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, dan saya mau lebih ingin mengerti lagi ngomong sama Tuhan ingin pakai saya untuk apa? Gitu. Kira-kira kalau Pak Widodo bayangin Tuhan mau pakai Pak Widodo untuk apa? Sementara ini mungkin saya yakin Tuhan nanti akan memberitahukan saya apa sih yang Tuhan mau pakai buat saya. Tapi sementara ini mungkin saya masih bergumul dan saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Nanti saya yakin Tuhan pasti akan memberikan petunjuk ataupun yang nanti kedepannya apa yang akan saya lakukan. Artinya sekarang yang Pak Widodo untuk sedikit-sedikit ngomong sama Tuhan, sedikit-sedikit tanya sama Tuhan di sesuatu hal yang biasa ya, kayak itu Pak Widodo ya. Betul. Baik, Pak Widodo, terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Ada gaya hidup yang kemudian berubah dari teman-teman yang juga hari ini juga akan diwisuda. Kemarin di angkatan atau di wisuda yang ada di Semarang, anak muda juga mengatakan bahwa setelah perjumpaan dengan Tuhan menjadi sesuatu hal yang sangat mudah banget untuk curhat sama Tuhan. Seperti tadi pengalaman Pak Widodo, mungkin selama ini kita sudah menjadi Kristen ya, doa sama Tuhan itu sesuatu hal yang biasa. Tapi curhat sama Tuhan, ngomong pribadi sama Tuhan, apakah sudah menjadi gaya hidup? Itu yang terjadi ketika kita mau memiliki kehidupan intim dengan Tuhan. Dan langsung saja kita akan memasuki prosesi wisuda MMK angkatan ke-54 dari teman-teman wisudawan yang ada di wilayah Porot ini. Saya memanggil dengan kasih Yesus untuk para pemimpin MMK dari Semarang, ada Bapak Sukarsono dan Bapak Panabudi untuk maju ke depan. Sementara untuk para wisudawan bisa bangkit berdiri. Untuk seluruh jemaat yang hadir, mari kita sambut dengan sukacita para wisudawan MMK angkatan ke-54. Saya memanggil dari urutan pertama ada Bapak Arif Nugroho. Selanjutnya ada Bapak Saudari Siono. Bapak Amos Sutrimo. Ibu Nelia Sukowati. Ibu Niputu Rusiniani. Bapak Jasman. Bapak Juri. Bapak Liadi dan Bapak Widodo.
ada 9 wisudawan yang siang hari ini wisuda dari 11 peserta MMK Angkatan ke-54 yang dari Poros sendiri sudah mengikuti kelas pemuritan. Tentu saja ketika mereka sudah diwisuda ada tanggung jawab yang mereka akan lakukan sama seperti Yesus memerintahkan murid-muridnya dalam amanat Al-Quran untuk menjadikan semua bangsa murid. Demikianlah mereka juga akan melayani Bapak Ibu semuanya dan juga akan menjangkau jiwa-jiwa yang juga sudah siap untuk mereka mulai. Baik, dan tentu saja komitmen kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus akan dinyatakan dalam komitmen pemenang. Komitmen pemenang. Komitmen pemenang. Karena penebusan Kristus. Saya telah menerima anugerah keselamatan. Dan menjadi anak Allah. Saya bertekad. Satu. Membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Melalui penyembahan. Dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Belajar bertumbuh dalam keluarga Allah. Melalui komunitas sel dan ibadah raya. 3. Melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Melalui kehidupan nyata setiap hari. Dan tentu saja kita akan mendukung bersama-sama secara spirit kehidupan mereka sebagai murid Kristus dengan doa. Saya mewakili Organisasi Kristus untuk Bapak Tirto Samudro. Kita sama-sama juga bangkit berdiri untuk berdoa bagi para wisudawan MMK Angkatan ke-55. Saya ajak Bapak Ibu semuanya mengedangkan tangan untuk para wisudawan. Kita berkati mereka, sekaligus kita akan utus mereka untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Bapak-bapak Ibu yang saya sebentar akan didoakan, sebelum kita berdoa saya ingin sampaikan satu pesan. Bapak Ibu semuanya adalah benih pertama yang sudah ditanam di gereja ini. Jadi kami memiliki kerinduan bahwa tidak hanya disimpan untuk Bapak Ibu sendiri, tetapi mari berkati mulai dari gereja ini dan berkati gereja-gereja yang ada di sekitar sini. Ya, pakai Bapak Ibu semuanya boleh menjadi pembina, menolong orang, ya. Jangan denominasi bisa menjadi naungan, tetapi kita jangan bertengkar dengan antar denominasi. Ya, semuanya adalah anak Tuhan. Mari kita bekerja sama untuk memberkati jemaat-jemaat maupun orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, sama-sama kita kedangkan tangan, kita berdoa untuk mereka. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau sudah kirimkan anak-anak-Mu jauh Tuhan dari Porot ini ke Semarang. Selama 4-5 bulan mereka sudah belajar tentang MMK. Dan kami bersyukur Engkau sudah menjamah hati mereka, Engkau sudah membawa mereka untuk mengenal secara pribadi, bahkan berjumpa pribadi dengan Engkau. Kami tahu ada perkara besar yang sudah Engkau kerjakan dan Engkau siapkan Tuhan lewat hamba-hamba-Mu untuk gereja di tempat ini maupun gereja-gereja di sekitarnya. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa mohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Mereka sudah lulus MMK Tuhan di Semarang, tetapi itu hanyalah sekedar sambutan yang biasa. Lebih dari itu Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai hamba-hamba-Mu ini di tempat ini untuk menjadi berkat Tuhan. Tidak hanya jemaat di Porot Tuhan, tetapi gereja-gereja lainnya juga Tuhan. Mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi teladan, mereka akan membawa kabar Injil kemanapun mereka berada Tuhan. Mereka akan menjadi berkat untuk menolong mereka yang sedang dalam kesulitan, untuk membawa mereka untuk mengenal Kristus
untuk membawa mereka Tuhan mengalami pemulihan-pemulihan datang dari Engkau sendiri lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Itu sebabnya pakai hidup mereka, pakai mereka untuk bisa menolong, membantu para gembala yang ada di sekitar sini Tuhan, untuk menjadi berkat buat jemaat mereka masing-masing Tuhan, supaya lewat kehidupan mereka banyak orang ditolong, dimenangkan, diselamatkan, bahkan dimuridkan Tuhan, menjadi murid yang akan memuridkan murid-murid yang lain Tuhan, dan mereka mentaati perintah-Mu ini Tuhan, menjadi alat kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan, supaya mereka boleh memancarkan sinar kemuliaan Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati mereka, lantik mereka Tuhan menjadi alat-alat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya. Amin. bisa kembali ke tempat. Dan itu tadi menutup seluruh rangkaian acara prosesi wisuda MMK Angkatan ke-54. Nanti jemaat yang ada di Poro dan sekitarnya bisa bertanya-tanya kepada mereka yang sudah di wisuda berkaitan dengan bagaimana kemudian mereka mengalami perubahan hidup dan juga bagaimana kemudian perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kekristenan setiap kita semuanya. Dan untuk mengakhiri pada siang hari